Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Kanwil Dijen Bea Cukai Aceh, Bapak Kepala Kanwil Dijen Pajak Aceh, Bapak Kepala Dijen Kekayaan Negara Aceh, yang terhormat Bapak PJ Gubernur Aceh dan segenap perangkat daerah di Provinsi Aceh dan seluruh masyarakat Aceh yang kami cintai. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas ridho dan karunia-Nya lah sehingga kita semua dapat melaksanakan kegiatan Alko Regional Aceh pada bulan ini. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih atas dukungan dari Kemenq 1 Aceh, baik itu dari Dijen Bea Cukai Provinsi Aceh, Dijen Pajak Provinsi Aceh, dan Dijen Kekayaan Negara Provinsi Aceh. Alko Regional ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh Kanwil di JBB setiap bulan bersama dengan rekan-rekan Kemenq 1 Aceh untuk mendiskusikan bagaimana realisasi APBN Regional Aceh baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran. Selain sisi fiskal, dalam Alko Regional ini juga dibahas mengenai isu-isu strategis dan program prioritas di Aceh seperti PSN Bendungan dan irigasi dan mengenai analisis-analisis tematik yang dalam penyusunannya dibantu oleh lokal expert kami yaitu Profesor Sofyan Sahnur dari Universitas Syah Kuala. Selain itu, sudah tugas kami sebagai bagian dari transparansi publik untuk melaporkan hasil kegiatan ini kepada masyarakat melalui siaran pers untuk berbagi pengetahuan mengenai kondisi fiskal dan perekonomian Aceh setiap bulannya, sekaligus menjadi sarana komunikasi yang baik antara pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Keuangan dengan Sivitas Akademika dan juga masyarakat Provinsi Aceh. Bapak dan Ibu sekalian, realisasi APBN regional sampai dengan 31 Oktober 2024 mencatat total pendapatan 5,84 triliun rupiah atau 83,74% dari pagu dan total belanja 41,82 triliun rupiah atau 82,41% dari pagu. Sehingga terjadi defisit regional sebesar 35,99 triliun rupiah. Pendapatan tersebut terdiri dari penerimaan pajak sebesar 4,51 triliun rupiah atau telah terrealisasi 73,55% dan penerimaan biaya dan cukai sebesar 293,59 miliar rupiah atau telah terrealisasi sebesar 155% dari target APBN tahun 2024. Selain itu, penerimaan PNBP juga berkinerja baik dengan penerimaan sebesar 1,03 triliun rupiah atau 162,03% dari target sebagai akibat meningkatnya pendapatan jasa pelayanan pendidikan, pendapatan dari BPJS Kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat lanjutan, dan penerimaan kembali transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran yang lalu. Dari sisi belanja negara per 31 Oktober 2024 mencapai 41,82 triliun rupiah mengalami ekspansi 11,51% secara year on year. Belanja pemerintah pusat realisasi 14,65 triliun rupiah atau sudah mencapai 77,8% dari target. Dan realisasi transfer ke daerah sebesar 27,16 triliun rupiah atau 85,14% dari target. Untuk realisasi belanja APBD sampai dengan 31 Oktober 2024 sebesar 27,04 triliun atau 66,46% yang didominasi oleh belanja operasi senilai 19,34 triliun berkontribusi 74,28% terhadap jumlah belanja daerah. Di sisi lain, realisasi pendapatan APBD Provinsi Aceh sebesar 28,04 triliun atau 71,01%. Kontributor terbesar pendapatan APBD yaitu masih pada pendapatan dari dana transfer senilai 23,35 triliun rupiah atau sebesar 83,38% dari jumlah pendapatan daerah secara keseluruhan. Aceh mengalami pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga tahun 2024 5,17% atau yang tertinggi kedua di Sumatera setelah Sumatera Utara. Hal ini adalah dampak dari penyelenggaraan PON Aceh Sumut. Pertumbuhan tertinggi menurut pengeluaran ada pada konsumsi LNPRT sebesar 18,95%, disusul ekspor yang tumbuh 7,46%.
Dari sisi lapangan usaha, sektor jasa keuangan tumbuh 58,69%, diikuti oleh transportasi dan pergudangan 19,40%. Pada bulan Oktober 2024, Aceh mengalami inflasi year on year sebesar 1,69% dan deflasi month-to-month sebesar minus 0,08%. Inflasi secara year on year didorong oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,9%, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 2,08%, kelompok perlengkapan peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,45%, dan kelompok kesehatan sebesar 1,54%. Berdasarkan komoditas, inflasi month-to-month Aceh didorong oleh komoditas seperti bawang merah, daging ayam ras, emas perhiasan, minyak goreng, dan tomat. Sementara itu komoditas seperti cabai rawit, BBM, beras, cabai merah, dan juga ikan dencis tercatat mengalami deflasi terbesar. Untuk analisis tematik pada bulan ini adalah mengenai ketahanan pangan di Aceh. Dari data BPS, proksi produksi beras di Aceh mencukupi kebutuhan setahun bagi masyarakat Aceh. Namun bila ditelisik per bulan, ada bulan-bulan tertentu dan daerah-daerah tertentu yang produksinya rendah, sehingga dibutuhkan kebijakan penyimpanan atau stok dan distribusi agar harga tetap terkendali. Selain itu, proksi produksi beras di Tenggarik tidak menunjukkan kondisi sebenarnya dari ketersediaan beras di Aceh, mengingat produksi padi Aceh menjadi beras banyak dilakukan di luar Aceh. Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup kami menyadari bahwa analisis ALKO regional yang kami lakukan masih jauh dari sempurna dan membutuhkan masukan dan perbaikan secara terus-menerus. Peran Kanwil Dijen Perbendaharaan sebagai regional chief economist juga perlu peningkatan kerjasama dengan stakeholders yang memahami kondisi perekonomian daerah baik dari praktisi maupun akademisi. Kanwil Dijen Perbendaharaan terbuka untuk berkolaborasi dengan semua pemangku kepentingan di Aceh, baik itu untuk kebutuhan data maupun kajian bersama demi sebesar-besarnya kebermanfaatan bagi masyarakat Aceh. Bersama ini juga kami mengajak agar kita bersama-sama mengawal pelaksanaan APBN dengan memanfaatkan data dan melakukan kajian bersama-sama dalam kerangka kritik yang membangun agar kinerja APBN dan APBD semakin baik. Mari kita awasi bersama kualitas uang yang disalurkan melalui APBN dan APBD agar benar-benar bermanfaat untuk rakyat. Akhir kata, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah melakukan diskusi secara intens untuk laporan ALKO regional Aceh bulan ini. Sinergi yang baik ini kiranya dapat dipertahankan dan bahkan terus dapat ditingkatkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.